Yang di subscribe, Yuk, subscribe yuk. Oh, hello, hi. Welcome back to my channel. And now we want to discuss about our thematic. But before we eat, we want to pray as usual. Let's pray together. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now, God, please open our heart and our mind. Please bless us so that we can understand what we want to discuss about. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright, guys. Now, we want to go on our thematic book in pembelajaran ketiga, subtema pertama di tematik tema H. No. H udah selesai ya. Ini tema I. Oke. Nah, what we will talking about. Kita mau bicara tentang apa sih? Kita bakal cerita atau berbicara atau berdiskusi tentang sumber daya alam. Nah, Mr. Ganda, can I ask you, apa sih maksudnya sumber daya alam itu? Alright, kita akan bahas di sini. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ingat ya, sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam itu kita dibagi atas dua. Yang pertama itu ada sumber daya alam hayati, yaitu yang berasal dari makhluk hidup. Oke? Yang kedua itu sumber daya alam non hayati, yang berasal dari benda tak hidup. Bukan hayati nama orang ya, tapi ini sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sekali lagi, sumber daya alam itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati, itu yang berasal dari makhluk hidup. Dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati, yang berasal dari benda tak hidup. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang pertama, kita akan bahas tentang sumber daya alam hayati. Apa-apa saja sih? Contohnya, Teacher Ganda? Oke, we will discuss it. Yang pertama, tumbuhan, hewan, tanah, air, hasil hutan, sinar matahari, angin, dan lain sebagainya. Itu dia contoh dari sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Nah, yang pertama itu batu bara, minyak bumi, tanah, emas, gas alam, tembaga, aluminium, dan lain lagi. Nah, sekarang teacher mau tanya, apa sih perbedaan sumber daya hayati dan non-hayati seperti yang telah kita pelajari di slide sebelumnya? Nah, teacher akan memberikan all of you about the conclusion. What's the difference of hayati and non-hayati? Ingat ya, hayati di sini bukan nama orang, oke? Ini talk about sumber daya alam. Oke, perbedaannya adalah sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup yang biasa disebut biotik, sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari makhluk tak hidup atau yang biasa disebut dengan abiotik. Jadi, sumber daya alam hayati biasanya itu disebut orang-orang biotik, dan sumber daya alam non-hayati itu biasanya disebut dengan abiotik. Oke, sampai di sini teacher harap you can understand what about my explanation. Tapi tidak sampai di situ aja pembahasan kita hari ini. Salah satu sumber daya alam yang kita mau bahas adalah tentang the sun. The sun. Oke, matahari. Nah, matahari ini sangat bermanfaat bagi setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Bahkan untuk alam, bahkan untuk lingkungan, untuk manusia, tumbuhan, pokoknya semua. Ya, matahari ini sangat bermanfaat. Yang pertama kita mau bahas tentang manfaat matahari untuk manusia. Itu yang pertama, mengeringkan pakaian boleh ya, menjadi sumber energi terbesar, menjadi sebagai pembangkit listrik tenaga surya, memberikan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh, jadi jangan lupa untuk berjemur. Yang selanjutnya, membantu petani untuk mengeringkan gabah. Oke, ngerti ya gabah ya, padi. Alright, yang kedua, untuk tumbuhan, matahari juga bermanfaat untuk tumbuhan. Matahari
membantu memproses fotosintesis, dalam proses fotosintesis. Yang kedua, mengaktifkan klorofil. Itu klorofil sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kamu bisa remind ya. Yang selanjutnya, matahari itu juga bermanfaat untuk tumbuhan, menjaga temperatur tubuh tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan maksudnya. Alright. Nah, setelah dari manusia, tumbuhan, kita masuk ke hewan. Nah, matahari itu sangat bermanfaat juga loh untuk hewan. Itu yang pertama untuk menghangatkan tubuhnya, membantu penyerapan kalsium, dan untuk pertumbuhan hewan itu sendiri. Yang selanjutnya, matahari itu sangat bermanfaat untuk lingkungan atau alam kita, yaitu untuk menerangi bumi. Tanpa matahari, mungkin kita akan merasa kegelapan. Iya, alright. Mungkin sampai di situ aja pembelajaran kita hari ini. Sangat singkat, padat, dan jelas. Alright, kalau kamu pengen tahu ya, atau pengen tanya-tanya, kamu bisa komen ya. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, and comment about this YouTube. Oke? Jangan sampai kamu ketinggalan untuk pencet lonceng. Klik lonceng yang ada di situ supaya kamu bisa mendapatkan pemberitaan ya, penjelasan dari Mr. Ganda selanjutnya. Oke. Don't go anywhere, stay at home and stay safety. Goodbye, see you. Bye bye. God bless you.